Perkenalkan, nama saya Jasmine Farsi Fajri dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, kelas 3B Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menampilkan drama monolog yang berjudul Balada Sumara, karya Tentrem Lestari. Dewan Hakim yang terhormat, perkenankan saya untuk meralat ucapan jaksa itu. Di sini, saya tidak bermaksud untuk melakukan suatu pembenaran ataupun pembelaan. Yang saya ucapkan ini adalah benar apa adanya. Semua yang saya katakan ini adalah biru merah diri saya, hitam putih, belang loreng, gelap cahaya diri saya. Apapun yang saya katakan ini, itu adalah benar apa adanya. Semua tuduhan, segala vonis mati ataupun itu saya terima di sini, sehingga saya hanya ingin meminta izin kepada hakim untuk meralat ucapan dari jaksa itu. Biarkan untuk kali terakhirnya mulut saya berbicara sendiri. Saya tidak ingin yang namanya melakukan suatu pembelaan kepada diri saya sendiri. Toh semua sudah jelas, semua tuduhan terhadap saya itu benar apa adanya. Segala banding, pembelaan atau apalah itu, saya tidak memerlukan penasihat hukum. Saya tidak punya uang kosong. Pelicin uang itu saya tidak mempunyainya. Ini kali terakhirnya saya berbicara, dan mohon jangan dipotong, jangan dipertanyakan apapun itu. Saya akan diam jika itu waktunya. Untuk selamanya, vonis hakim nanti itu akan saya terima. Toh kematian itu adalah kehidupan yang kedua. Nama saya Sumarah. Saya seorang perempuan. Saya seorang TKW. Saya bekerja untuk majikan saya. Dan saya seorang pembunuh. Membunuh majikan saya karena saya seorang pesakitan yang telah disakiti oleh yang namanya kehidupan. Ya inilah saya Sumarah. Saya seorang TKW. Saya bekerja untuk seseorang, dan hebatnya saya itu adalah mana ada orang yang mau bekerja untuk orang lain. Saya berada di kelas paling bawah yang menurut saya itu adalah suatu penghargaan bagi saya. Saya babu. Mungkin babu itu adalah suatu kehormatan bagi saya. Bertahun-tahun saya menahan mulut saya ini, lidah saya ini saya tidak gunakan untuk berbicara seluas ini. Karena setiap saya mengucapkan satu kalimat, bahkan satu kata, saya tidak akan makan. Perut saya tidak akan terisi. Mbok saya yang ada di sana, jauh di sana, tidak akan merasakan makanan. Dari kecil saya tidak berani yang namanya untuk berbicara ataupun mengatakan sesuatu, ataupun hingga mendongakkan wajah saya seperti ini. Saya dari dulu selalu seperti ini. Nggih. Apalagi saya hidup di yang namanya di desa. Desa itu namanya Desa Karangsari. Di Desa Karangsari itu adalah suatu tempat yang dimana saya sangat ketakutan. Saya gugup. Itu saya merasakan saya tidak bisa yang namanya mendongakkan kepala saya ini. Saya khawatir, saya gugup, hingga saya bingung
apa yang sebenarnya terjadi itu. Pada akhirnya saya mengetahui itu di saat saya bersekolah di madrasah. Ada guru yang bernama Pak Kasirin. Pak Kasirin itu menjelaskan bahwa pemberontakan PKI itu, dia PKI membabat habis yang namanya jenderal-jenderal, kelompok orang yang sangat kecil itu tergabung yang namanya organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dia bisa dilarang berkembang. Seluruh atek-atek PKI itu sudah dihukum. Saya mendengarkan dengan hikmat. Saya membayangkan betapa kecilnya PKI itu hingga menewaskan, hingga membunuh seluruh jenderal-jenderal yang dibangga-banggakan oleh Indonesia. Namun saking hikmatnya saya mendengarkan itu, saya mendengarkan omongan-omongan dari belakang. Bapaknya Sumara itu loh seorang PKI. Loh, iya tak? Kok bisa? Saya iyo, bapaknya Sumara iku seorang PKI. Nah, mari ngono, bapaknya saiki apa? Ya wis dibunuh ta, wis diculik kono, sembuh para nang ndi Bu. Saya yang mendengarkan hal itu, bapaknya Sumara, saya langsung menoleh. Apa yang dimaksud mereka? Saya bingung, mengapa mereka menyebutkan bahwa bapak saya adalah seorang PKI. Saya merasa tersinggung. Saya merasa bahwa dunia ini tidak adil. Pada saat itu, saya memikirkan mengapa bapak saya menjadi seorang PKI. Dan saya bingung antara saya percaya atau tidak bahwa ucapan teman saya itu benar apa adanya. Pada akhirnya saya pulang, saya bertemu dengan Simbo. Saya bertanya pada Simbo, Mbok, apakah benar bapak itu seorang PKI? Simbo terkaget-kaget. Simbo bertanya, loh, katanya siapa? Itu loh, Mbok, tadi teman di belakang saya mengatakan bapak adalah seorang PKI. Nah, sampean percaya tanduk? Saya bingung. Saya bingung untuk menggelengkan kepala atau saya mengangguk-anggukkan kepala. Hingga pada akhirnya tiba-tiba seorang pintu terdengar dok 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 dok, dan Sastro datang. Ada perlu dengan Simbo. Seperti biasa Simbo bekerja untuk aku dan Simbo sendiri. Saya memikirkan mengapa dan betapa kecilnya seorang PKI itu dan mengapa bapak melakukan hal itu. Saya menunggu dan menunggu. Dan pada akhirnya, pada malam harinya, Simbo pulang dan menceritakan hal itu. Dok, bapakmu itu aslinya seorang sembungku. Bapakmu itu bekerja sebagai kusir andong. Hah? Kusir andong? Iya, kusir andong. Bapakmu itu kabeh nggongoni wong saonoe, melayani orang, sampai dek mana-mana iku bapakmu ku sing ngeterke. Tapi ono satu nama pelanggan, Pak Wasto namae. Pak Wasto iku karo temen-temen nih ngerteni Simbo, soalnya Simbo buat gula. Terus
takonane ditakoni, "Mbok, kula iku sampean dol ta?" Terus dol teng kula mawon. Nanti kula terakhir teng Dinprojo. Pak Lurah niku lho. Lalu mereka menawarkan untuk menampung gula-gulanya kita. Terus tapi ambil harga lebih tinggi.